juga menjadi pelajaran untuk kita semua. Mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir di sini, begitu juga para pemuda yang belum menikah, bisalah mencari Khadijah, ya, minimal karakternya dapat. Di dalam Al-Quran dijelaskan dalam surah Al-Ahzab ayat 6, wa azwajuhu ummahatuhum, istri-istri para rasul itu adalah ibu kita. Makanya julukan istri para rasul itu Ummul Mukminin, ibu orang-orang yang beriman. Bersyukur kita punya bunda yang luar biasa. Khadijah itu manusia yang perfect. Kenapa? Karena Allah yang mempersiapkannya untuk mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, apa kelebihan dari Khadijah ini? Dia tidak pernah berbuat yang tidak senonoh. Walaupun kondisi masyarakat jahiliyah, dia tidak pernah melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, contoh dalam pernikahan jahiliyah itu sungguh sangat luar biasa sebelum datang Islam. Bagaimana kalau perempuannya dia suka ada 9 orang, ya dinikahkan. Maaf, ini tempat yang agung. Ke-9 orang itu melakukan hubungan badan dengan seorang perempuan tadi. Setelah lahir nanti anak, dia tinggal milih yang mana bapaknya. Itu konsep nikah, kawin sebelum Islam datang. Khadijah tidak pernah melakukan hal itu. Yang kedua, minum khamar, mabuk-mabukan. Dia juga tidak pernah meminum setetes yang namanya barang haram itu. Padahal kondisinya beliau adalah orang yang sangat kaya. Namun Allah jaga, dia tidak pernah mencicipi atau menikmati yang namanya minuman-minuman yang memabukkan. Mengenai kecantikannya, ibu kita ini, Sayyidah Al-Khadijah Kubro ini terkenal dengan ratunya Makkah, orang yang paling cantik di saat itu. Banyak yang ingin melamarnya, tapi dia menolaknya. Lalu bagaimana dengan agamanya? Karena pada saat itu Rasulullah belum diangkat menjadi Rasul. Khadijah itu sudah mengikut agama Nabi Ibrahim. Nah, dia dibesarkan dari keluarga yang agamis. Hal ini bisa kita lihat, sepupunya itu Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal itu orang yang sangat tua renta, matanya sudah mulai kabur-kabur. Tapi mengenai kitab, Alkitab, itu memang dia menjadi referensi pada saat itu. Luar biasa ini Waraqah bin Naufal, pengetahuannya tentang Alkitab. Santun, yang untuk jomblo-jomblo selain santun, pebisnis. Carilah perempuan seperti Khadijah ini, pebisnis. Ada yang ketawa nih, ya, pebisnis. Bagaimana aset yang dimiliki oleh Khadijah itu? Khadijah itu pada saat itu, para pebisnis itu tidak ada yang mampu mengalahkan modalnya. Tapi jangan kita bayangkan pebisnis seperti di tempat kita ini. Paling pindahnya jualannya ke pasar kaget, dari Tanah Merah sampai ke Gading. Kalau Khadijah, bagaimana usaha yang ia kelola itu? Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas sita wassoib. 7 negara. Jadi barang dagangannya itu bukan hanya sekelas kecamatan, tapi 7 negara, ekspor impor. Nah, kalau dapat perempuan seperti ini luar biasa nih. Udah cantik, soleha, pintar cari duit. Wah,
Ini luar biasa nih. Tapi itulah tadi Khadijah. Kenapa Khadijah tidak menikah? Rupanya Khadijah bermimpi. Dalam mimpinya itu, matahari itu jatuh ke bumi, masuk ke rumahnya, dan matahari itu berada dalam pangkuannya. Yang namanya mimpi jangan pula dihayalkan, mak hebat kali bisa jangan, ini namanya mimpi. Tapi dia diceritakan nih kepada Waraqah bin Naufal. Diceritakan kepada Waraqah bin Naufal. Apa kata Waraqah? Ya Khadijah, kalau memang benarlah itu mimpimu, maka kamulah nanti yang menjadi istri Rasul akhir zaman. Wah, semangat dia, penasaran dia. Ditanya lagi Waraqah, emang masih benar nih? Bahkan ada Rasul yang paling terakhir, iya, ditunjukkan kriteria-kriterianya. Jadi selisihnya 15 tahun, diaman-amati. Waktu lahir Nabi Muhammad itu tidak ada pada hari itu yang lahir bayi laki-laki, semuanya laki-laki, perempuan tidak ada. Api di Kaisar Romawi yang ratusan tahun tidak pernah mati. Habis itu terjadi lagi Amul Fil di masa kelahirannya. Jadi jangan-jangan, jadi dia mencocokkan, jangan-jangan Muhammad Al-Amin nih. Tapi dipendam itu perasaan. Tinggal lagi memang dia terus mencari tahu siapa orangnya. Nah, karena dia sudah sedikit ingin mengetahui, jadi dimintanya lah kepada pamannya Abu Thalib untuk menjalankan bisnisnya. Nah, ini pun perlu ini bagi kita yang bapak-bapak atau ibu-ibu, kalau ada nanti calon kita, dilihat dulu. Tipikalnya harus seperti tipikal baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ditanya orang, kamu sudah kenal sama seseorang? Sudah pernah jalan sama dia? Belum, berarti belum kenal. Sudah pernah berbisnis, berusaha sama dia? Belum, berarti belum kenal. Khadijah memang wanita yang cerdas. Dia ingin mengetahui sosok dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tawaran itu diterima. Dikasih, ya udah, silahkan sekarang dimodali oleh Khadijah. Nah, tinggal lagi Khadijah mengirim utusannya, yaitu Maisarah, untuk menjalankan bisnisnya. Nah, ini jangan pula nanti salah paham ini. Berarti Rasul sama perempuan. Maisarah itu namanya di sana itu laki-laki. Kita Maisarah di sini perempuan. Kenapa? Ketika seseorang itu dipercaya untuk menjalankan satu bisnis, di situ nanti bisa kelihatan karakternya. Apakah dia mau menipu? Apakah dia orangnya arif dan bijaksana? Ketika nanti di perjalanan, itu ketahuan sifat-sifatnya, bagaimana cara tidurnya, bagaimana cara makannya, ditunggu-tunggu tuh. Setelah menjalankan bisnisnya ditunggu-tunggu. Pulang dipanggil tuh mesor. Kan biasa ya. Misalnya ada seseorang suka sama si A misalnya, itu dicari tahu informasinya. Itu Khadijah pun menanyakan hal itu. Gimana kabarnya? Siapa? Ya biasa, Muhammad. Gimana? Oh, diceritakan. Allahu Akbar. Menakjubkan. Kenapa menakjubkan? Kami menjalankan perdagangan ini, melintasi pulau, daratan. Wah, tidak pernah kami merasakan teriknya panas matahari. Loh, kok bisa seperti itu? Awan menaungi kami. Jadi seperti GPS itu, tuh di mana-mana. Tidak pernah mereka merasakan panas. Bertambah lagi cintanya Khadijah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ditanya, apa lagi yang bisa diinformasikan ke saya? Saya berjumpa dengan pendeta
di beberapa negara. Dan pendeta mengatakan ini adalah Rasul akhir zaman. Tambah lagi tuh Khadijah. Tuh gimana mengenai jualan? Jualan itu Rasulullah ketika ia baru buka saja habis tuh. Jadi tidak ada dagangan yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu yang tidak habis. Jadi keuntungan besar. Terus adabnya sering mendahulukan orang. Fadhal, silakan. Oh, apa kata Khadijah? Ini yang saya cari. Yang kayak gini nih yang saya cari. Nah, nanti kalau bapak ibu dapat orang seperti ini, teruslah. Apa yang dilakukan oleh Khadijah? Khadijah mengirim utusannya untuk dilamar. Jadi bapak ibu kalau jumpa laki-laki seperti ini, soleh, adabnya baik, kaya raya, Nabi Muhammad itu kaya. Boleh perempuan itu mengajukan untuk dinikahi. Boleh. Tapi kriterianya tadi. Ada yang mau coba? Nah, terus kalau mau ikut sunnah Rasulullah ini mantap nih. Mahar. Lihat nih, maharnya berapa maharnya? Yang belum nikah, yang jomblo kalau mau ikut sunnah Rasul, lihat nih maharnya. 20 ekor unta terbaik. Kalau unta biasa 35 juta satu ekornya. Kalau unta terbaik itu 75 juta. Kalikanlah 20. Lain barang hantarannya. Jadi mulai sekarang harus ditepis nih. Kalau ada orang yang mengatakan Nabi Muhammad itu miskin, tak betul. Pak Ustadz, itu kan Nabi Muhammad waktu masih muda. Udah tua, miskin dia. Siapa yang bilang? Nabi Muhammad di usia 63 tahun, haji wada, berkurbannya 100 ekor unta. Mungkin tak orang miskin berkurban 100 ekor unta? 63 ia yang sembelih, 37 diwakilkan kepada Ali karramallahu wajah. Apa maksud 63 dia yang menyembelih? Jatah umur Rasulullah hanya sampai 63 tahun. Jadi Rasul itu sebenarnya kaya raya. Tapi tingkat kesederhanaannya lebih dikedepankan sehingga kekayaannya itu tidak kelihatan glamor. Kalau kita terbalik-baliknya, yang tak kaya belagu kaya, Masya Allah. Ya insya Allah besok kita ceritakan lagi, waktu sangat terbatas. Besok bagaimana, apa yang bisa kita ambil lagi contoh dari Al-Khadijah ini. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Mari kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.